Gua bagian keamanan komplek. Suatu malam, lihat di CCTV ada anak kecil lari-lari jam 3 pagi. Pas dicek ke lokasi, nggak ada siapa-siapa. Tapi tiap hari jam 3, anak itu muncul lagi, selalu pakai baju sama. Akhirnya kita lapor RT. Dia bilang, udah biasa, itu anak yang hilang 3 tahun lalu, diculik. Kita lihat ulang rekaman semalam, anak itu nggak sendiri, ada tangan orang gede narik dia ke semak. Dan orang itu pakai seragam satpam, sama kayak gua. Yo man, gua Agung Majejeng yang akan bawa lo masuk ke dunia yang gak pernah lo bayangin sebelumnya. Dimana kita ngebahas misteri, horor, dan konspirasi yang bikin lo mikir, ini beneran terjadi atau cuman halu. Jangan lupa siapin kopi sama cemilan, karena video ini bakal bawa lo ke dunia yang gelap banget man. Disclaimer, video ini tidak mempromosikan atau mendorong aktivitas ilegal dalam bentuk apapun. Semua konten yang disediakan di saluran ini bertujuan untuk memberikan informasi dan teori gelap yang jangan sampai lo telan mentah-mentah. Gue mohon maaf jika ada informasi yang kurang, tetap ingat, jangan telan mentah-mentah opini atau teori yang diberikan. Kita bisa diskusikan teori yang kalian temukan juga atau mungkin semua informasi tentang apa yang akan kita bahas kali ini. Gue menghargai masukan atau pertanyaan yang mungkin ada di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan silahkan nikmati videonya. Gue tinggal di rumah warisan. Tiap jam 12 malam ada suara langkah dari loteng. Padahal lotengnya nggak ada akses masuk. Suatu malam, gue panjat dari luar, buka genteng, cek dalamnya, kosong. Tapi pas gue mau turun, lihat sesuatu di sudut. Foto gue lagi tidur dari atas. Gue perawat jaga malam di IGD. Satu pasien bilang, "Suster, kamar sebelah rame ya, saya dengar anak kecil ketawa." Gue cek kamar sebelah kosong, belum dipakai. Besoknya pasien itu histeris, dia bilang anak kecil itu duduk di dadanya pas dia tidur. Kami pasang CCTV. Malam itu terlihat jelas, ada sosok kecil masuk kamar, tapi bayangannya nggak muncul di cermin. Gue driver ojol, dapat order jam 2 pagi. Penumpangnya cewek, pakai baju putih, naik di daerah pemakaman. Dia diem sepanjang jalan, tapi begitu nyampe, dia cuma bilang, "Makasih ya, jangan balik lewat jalan tadi." Gue mikir halu kali ya, tapi pas gue buka aplikasi, nggak ada history order, nama penumpang pun kosong. Gue panik, putar balik. Di jalan tadi ada motor nabrak pohon. Gue lihat helmnya sama persis kayak yang cewek tadi pakai. Gue pernah ke sekolah malam-malam buat ambil barang yang ketinggalan. Lorongnya gelap, tapi dari ujung gue lihat bayangan anak pakai seragam SD. Gue panggil, dia diem. Gue jalan pelan, makin dekat, bayangannya makin jelas. Tapi pas gue nyalain senter, lorongnya kosong. Dan suara dari speaker sekolah tiba-tiba nyala sendiri. Pulang sekarang, sebelum dia ikut kamu. Pas dinas luar kota, kantor pesenin kamar hotel. Nomornya 404. Resepsionis sempat ragu kasih kuncinya. Malamnya lampu sering kedap-kedip, TV nyala sendiri. Pas gue tidur, ada yang bisik, kita gantiin posisi ya. Besoknya gue bangun di lorong hotel. Dan kamar 404 udah kosong, nggak ada nama gue di daftar. Gue ikut ekspedisi Mapala ke hutan Alas Purwo. Temen gue tiba-tiba berhenti, ngeliatin pohon beringin tua. Dia bisik, ada yang manggil gue. Cantik banget, dia senyum terus. Malamnya dia demam tinggi, terus kerasukan. Suaranya berubah dan bilang, "Dia udah aku pilih, jangan bawa dia pulang." Besoknya dia hilang pas subuh, cuma tasnya doang yang ketemu di bawah pohon beringin itu. Malam pertama gue ngekos di kamar nomor 3. Gue mimpi ada cewek duduk di pojokan, mukanya pucat, bajunya merah. Besoknya gue tanya ibu kos, dia langsung diem. Malam kedua mimpinya sama, tapi kali ini ceweknya bisik, "Jangan buka laci ya." Gue penasaran dong, paginya gue buka. Ada kaleng bekas dan kertas bertuliskan, "Kalau kamu baca ini, berarti dia udah di atas lemari." Gue nengok,
kosong. Tapi pas gue balik badan, cermin kamar ngebayangin 2 orang padahal gue sendirian. Waktu ngekos di Jogja, gue sering dengar suara cewek nyanyi jam 3 pagi. Awalnya gue kira tetangga kos samping kamar gue. Sampai suatu malam gue nekat ngetok kamarnya. Lama nggak dibuka, akhirnya ibu kos pun nyamperin gue. Dia bilang, "Dek, kamar itu udah kosong. Terakhir kali yang nempatin dulu diri di situ." Waktu gue nginep nemenin bokap di rumah sakit, gue ke toilet jam 2 pagi. Pas keluar, lorongnya gelap. Ada suster jalan di ujung. Gue samperin, tapi makin deket mukanya nggak punya mata. Gue lari. Besoknya dibilang, itu lorong udah nggak dipakai sejak ada perawat yang diri. Gue bantu kurator bersihin lukisan-lukisan di galeri tua. Ada satu lukisan aneh, cuma sepasang mata. Tapi tiap hari matanya ngarah ke posisi gue. Suatu malam gue putuskan untuk nutup lukisan itu. Besoknya kurator hilang. Pas lukisan itu dibuka lagi, sekarang ada wajah lengkap dan wajahnya muka kurator. Waktu kecil, nenek gue bilang, jangan pernah main petak umpet sendiri malam hari. Tapi gue bandel. Umur 10 tahun, gue sembunyi di lemari, lampu mati. Gue bisik, aku sembunyi, cari aku ya. Setelah 10 menit, pintu lemari diketuk pelan. Gue seneng, akhirnya ada yang main. Tapi pas gue buka pintu, gak ada siapa-siapa. Dan di belakang gue, ada suara kecil, ketemu kamu, giliran kamu yang jaga sekarang. Gue mancing malam di dekat karang Pelabuhan Ratu. Jam 1, air laut tiba-tiba tenang banget. Terus ada suara cewek nangis dari arah laut. Temen gue sorot senter, dan kita lihat perahu kecil. Ternyata kosong. Tapi kain putih tergantung di ujung perahu, kayak ada yang duduk nunduk. Pas kita deketin, suara tangisnya pindah ke belakang kita. Yang listrik depan rumah sering error, lampunya kedap-kedip. Tiap kedip ada mata merah di bawahnya. Gua videoin, tapi di rekaman mata itu bukan di bawah tiang, tapi di balik jendela kamar gue. Apartemen gue sering error liftnya, tapi malam itu gue sendirian, lift nyampe di lantai 7. Pas pintu kebuka, ada nenek-nenek masuk. Dia bilang lantai 10 nak. Tapi lift berhenti mendadak di lantai 9. Lampu kedap-kedip. Neneknya ngilang. Gua keluar lari lewat tangga. Sampai rumah, gua cerita ke tetangga. Dia cuma jawab, itu nenek lantai 10 yang meninggal 2 hari lalu. Tapi yang aneh, kenapa? Dia nggak pernah naik lift. Dia jatuh dari lift itu. Gue kerja jadi penjaga menara air tua. Malam-malam suka ada suara langkah naik tangga spiral. Tapi tiap gue cek nggak ada siapa-siapa. Suatu malam gue dengar suara napas berat, kayak ada yang nunggu di atas. Gue nekat naik sampai atas, cuma air gelap. Tapi pas gue lihat bayangan air, ada 2 siluet gue dan satu lagi berdiri pas di belakang gue. Pintu lemari gue gerak tiap jam 1 pagi. Gue kunci, tapi tetap goyang sendiri. Suatu malam, gue buka dengan senter, kosong. Tapi pas gue balik badan, ada bekas jari berdarah di belakang pintu. Abis ngeronda, gue mampir ke rumah temen buat ngopi. Pulangnya jam 1 pagi lewat jalan kecil biasa. Di tengah jalan, ada ibu-ibu tua jalan pelan, matanya kosong. Gue samperin, gue tanya mau kemana. Dia jawab mau pulang ke rumah lama saya. Gue tawarin tumpangan motor, dia naik. Tapi pas nyampe ujung jalan, gue nengok ke belakang, helm kedua kosong. Dan motor gue terasa makin berat.
Habis acara desa, gue pulang jalan kaki lewat hutan. Gelap sunyi, tiba-tiba ada suara langkah di belakang. Gue lari, suara itu makin cepat. Pas gue berhenti dan nengok, gak ada siapa-siapa. Sampai rumah gue lihat bayangan di dalam rumah dari jendela. Gue masuk, gak ada orang. Waktu lewat cermin ternyata ada yang nangkring di pundak gue. Gue kerja shift malam di pabrik tekstil tua. Sering banget dengar suara mesin nyala sendiri. Tapi yang paling parah, malam itu gue lihat ada sosok jalan pelan di antara mesin. Bajunya compang camping, kepalanya nunduk. Gue samperin, hilang. Besoknya gue cerita ke mandor. Dia cuma bilang, itu pekerja lama, kepalanya kejepit mesin, gak pernah ketemu jasadnya. Tapi gue inget jelas, sosok itu pegang ID card. Dan itu ID gue. Mandi tengah malam, uap nutupin cermin. Gua lap dan ngeliat bayangan di belakang. Gua nengok, gak ada siapa-siapa. Pas gue lihat lagi, tulisan muncul di cermin, jangan nengok. Gue langsung lari keluar, tapi di HP gue tiba-tiba ada selfie baru. Dan itu muka gue, tapi matanya bukan mata gue. Radio tua di rumah nenek gue nyala sendiri tiap malam. Gak ada siaran, cuma suara statik dan bisikan. Gue rekam, pas diputar ulang, terdengar jelas, tolong aku dikubur di bawah rumah ini, kami bongkar lantai. Ketemu tulang belulang dan baju anak kecil. Tapi yang bikin merinding, itu bukan suara anak-anak, itu suara nenek gue waktu kecil. Dinding kamar gue pernah direhab, katanya dulunya ada rak rahasia. Malam-malam suka ada bunyi ketukan dari dalam dinding. Suatu malam gue taruh telinga, ada suara napas. Besoknya dinding itu jebol sendiri karena lembab. Dan di dalamnya ada cap tangan berdarah, tertulis di tembok. Akhirnya bisa keluar. Gue tidur sambil dengar musik pakai headset. Saat udah tengah malam, kaki gue kayak ditarik ke bawah. Gue buka mata dan panik. Gue ngintip ke kolong tempat tidur. Ada tangan pucat pegang pergelangan kaki gue. Gue langsung kabur dan tidur di ruang tamu. Paginya nyokap gue nanya, kamu mindahin boneka adik kamu ya? Harusnya masih di kolong kasur. Kamar kos gue tipis banget. Tiap malam ada suara cewek nangis dari tembok. Gue kira kamar sebelah, sampai gue bongkar temboknya. Nggak ada kamar, cuma rongga dan tulang, banyak tulang. Banyak yang bertanya-tanya, apakah tragedi ini benar-benar murni kecelakaan atau ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di baliknya? Gak jarang kalau kita dengar soal teori konspirasi yang beredar di dunia penerbangan, terutama setelah tragedi seperti ini. Nah, gue bakal ungkap beberapa teori yang menurut gue cukup menarik buat lo dengerin. Teori pertama yang menarik adalah sabotase internal. Banyak yang percaya bahwa Jeju Air atau bahkan pihak-pihak lain dalam industri penerbangan terlibat dalam pengabaian prosedur keselamatan yang bisa menyebabkan kecelakaan ini. Misalnya, masalah pada pesawat Boeing 737-800 ini diduga sudah ada sejak lama. Bayangin lo beli rumah impian tapi tiba-tiba ada yang ngirim surat misterius, isinya ngawasin lo setiap saat. Tahun 2014, sebuah keluarga di New Jersey pindah ke rumah baru. Tapi sebelum sempat menetap, mereka dapat surat dari seseorang yang nyebut dirinya The Watcher. Isinya serem ngomongin gimana dia mengamati rumah itu selama puluhan tahun. Surat terus berdatangan, makin aneh, makin mengancam. Keluarga itu panik, polisi turun tangan, tapi pelakunya nggak pernah ketemu. Sampai sekarang, identitas The Watcher masih jadi misteri. Jadi, siapa yang sebenarnya ngawasin mereka?
Gue nginep di hotel murah daerah pegunungan. Pas tidur, gue kebangun karena kasur gue berat sebelah. Ada yang naik, gue pura-pura tidur. Besok paginya resepsionis bilang, harusnya kamar itu kosong, belum sempat dibersihin. Kemarin tamunya meninggal. Lo pikir tuyul itu cuma cerita iseng, man? Di beberapa daerah, tuyul dipercaya dipelihara buat nyolong duit tetangga. Ironisnya, tuyul ini bentuknya bocah kecil, yang katanya malah dikorbanin sama manusia rakus. Kalau uang lu sering hilang tapi nggak ada yang ngambil, jangan langsung nuduh orang. Di banyak cerita, bisa aja itu ulah tuyul, makhluk kecil botak yang dipercaya bisa nyolong duit buat majikannya. Katanya, dia nurut banget asal dikasih mainan atau makanan kesukaan. Tapi yang bikin serem, dia bisa jalan ngelewatin dinding tanpa jejak. Gue lagi motret sawah di desa Majenang. Pas lewat jalan kecil, gue lihat warung kayu sederhana, ada ibu-ibu duduk di dalam, senyum. Gue sapa, "Bu, buka." Dia angguk. Gue duduk mesen kopi. Gak lama dia anterin, rasanya pahit tapi enak. Pas gua bayar, dia cuma bilang pelan, "Titip doa ya mas, udah lama gak ada yang mampir ke sini." Malamnya gua nginep di rumah warga. Gue cerita soal warung itu, warga diem, terus bilang, "Loh mas, warung kayu di pinggir sawah itu udah roboh dari tahun kemarin. Ibunya meninggal pas hujan deras, kesambar petir." Jangan salah man, Wewe Gombel bukan asal culik anak, dia malah jagain anak-anak yang diabaikan keluarganya. Tapi karena penampilannya serem, anak-anak malah ketakutan duluan. Ironis banget kan? Lo pikir semua hantu jahat? Nggak juga. Wewe Gombel justru nyelamatin anak-anak yang diabaikan ortunya. Dia diceritain muncul di malam hari bawa anak-anak ke tempat yang katanya nyaman. Tapi mereka nggak bakal balik sebelum orang tuanya sadar dan berubah. Jadi, ini bukan cuman horor, ini peringatan buat orang tua.